Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Danus Walilemba Parijono. Menanggapi dari permintaan dari teman-teman beberapa orang yang lalu, mereka DM saya, mereka meminta saya untuk kembali menceritakan pengalaman hidup saya yang diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Pada tahun 2013 yang lalu, saya bekerja di salah satu perusahaan retail yang ada di kota Bandung. Dan puji Tuhan saat itu, atasan saya memberikan kesempatan saya untuk tinggal di salah satu mes atau di rumah beliau yang kosong. Jadi saya bersama istri dan anak tinggal di situ. Saya bekerja di situ. Dan sebagai seorang yang ditolong oleh seseorang, sebagai wujud terima kasih saya mencurahkan segala inisiatif saya yang baik untuk pekerjaan saya. Salah satunya di tempat tinggal saya saat itu ada salah satu pohon karet. Pohon itu merupakan pohon kesayangan dari atasan saya. Saya melihat vas pohon itu pecah. Jadi saya punya inisiatif, saya akan mengganti vas itu dengan drum. Karena saya berpikir kalau dengan drum kemungkinan ini akan bertahan lama. Nah, ketika saya melaksanakan niat saya ingat saat itu hari Minggu. Jadi hari Minggu itu saya memulaikan niat saya itu untuk membuat vas dari drum. Pas kebetulan saat itu ada seorang tukang yang bekerja di situ. Saya meminjam gergaji listrik beliau, yaitu Gurinda. Beliau pun memberikan, saya memulaikan pekerjaan itu. Saya bagi dua drum itu. Kemudian saya memotong. Saya mulai memotong, nggak berapa lama. Hanya sekitar 25 cm panjangnya pemotongan saya itu. Saya tanpa sadar, dan menurut kata dari tukang yang menyaksikan kejadian saat itu, drum itu meledak. Apinya itu persis menghantam dada saya dan perut saya, hingga badan saya terangkat setinggi 1 meter lebih dari permukaan tanah. Teman-teman semua, api yang menyembur dari dalam drum tersebut itu tersembur ke udara, kemudian jatuh di kepala saya. Rambut saya terbakar, baju saya terbakar. Saya masih kelimpungan di tempat. Saya jadinya, yang saya ingat waktu itu, saya mondar-mandir saking saya tidak sadar dengan diri saya. Dan kata daripada tukang itu, gergaji listrik yang saya pegang itu memukul bagian wajah saya atau kepala, saya tidak tahu. Hingga mata gergaji itu terpecah atau terbelah. Teman-teman semua, secara manusia atau secara logika, dengan kejadian seperti itu, semburan api yang menghantam bagian dada saya, antara terbakar atau perut saya robek. Kemudian api yang membakar
rambut saya dan baju saya ketika dipadamkan, karena waktu saya terbakar saya mondar-mandir itu pun masih ada apinya. Semua tidak ada yang terbakar, rambut saya tidak terbakar. Baju saya satu pun sehelai benang pun tidak ada yang terbakar. Hanya saja yang terbakar yaitu jenggot saya. Karena pada waktu itu saya pelihara jenggot lumayan panjang segini. Kemudian jambang saya, kumis saya. Ketika saya ke kamar mandi atau ke toilet, saya melihat di kaca, kok jenggot saya menjadi putih? Ada apa ini? Saya mengusap jenggot itu. Teman-teman, semuanya rontok. Ternyata jenggot saya terbakar. Inikah namanya yang disebut kebakaran jenggot? Kalau ada yang mengatakan itu, saya sudah mengalami. Jadi begitu teman-teman. Kemudian yang terbakar yang saya alami saat itu, yaitu tangan saya. Kedua tangan saya ini, belakang tangan saya ini terbakar. Puji Tuhan, semua sampai sekarang ini kembali mulus. Saya sudah hitam begini, kemudian ditambah lagi terbakar, makin manis. Gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman semua yang saat ini yang punya iman yang kuat, yang selalu berdoa dekat dengan Tuhan, tetaplah pertahankan itu. Gak peduli Anda agama apa, mau Kristen, mau Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, apapun yang Anda yakini. Karena saya seorang Kristen, yang saya imani adalah kasih Kristus, pertolongan Kristus. Itu yang selalu menjadi andalan hidup saya. Kemanapun saya pergi. Karena saya tahu keberadaan saya di muka bumi ini oleh karena pertolongan Tuhan. Saya pernah cerita di video yang satu, bahwa saya sebelum lahir itu, sesudah lahir, begitu lahir saya tidak punya nyawa. Tapi karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, sampai saat ini saya boleh ada. Terima kasih, semoga video ini memberkati Anda semua.